Nomor 1. Gunung berapi Super Toba pernah meletus 74.000 tahun lalu dan merupakan salah satu letusan eksplosif terbesar di dunia. Akibatnya, terjadi musim dingin global selama bertahun-tahun. Gas-gas vulkanik tersembur keluar, lalu berembus ke seluruh penjuru planet kita. Terbentuklah Danau Toba yang terkenal itu. Luas areanya mencapai 1.130 km persegi. Gunung Toba masih berstatus aktif, dan kalau erupsi serupa sampai terjadi lagi, Indonesia dan Malaysia akan langsung terkena dampaknya. Semburan gas yang dihasilkan juga cukup bisa mempengaruhi iklim global. Jadi, sama seperti letusan terakhirnya, suhu bumi akan turun, jumlah esnya naik, dan saljunya akan semakin banyak. Dari Australia bagian barat laut sampai Afrika Timur mungkin akan mengalami tsunami, ekonomi dunia bisa runtuh, vegetasi sulit tumbuh, dan perjalanan antar wilayah pun lumpuh. Kalau gunung berapi ini meletus lagi, solusinya cuma satu, evakuasi massal. Nomor 2. Hilina Slam. Amblasnya permukaan tanah yang mungkin terjadi di bagian selatan Gunung Kilauea, Pulau Besar Hawaii, memang sangat membahayakan. Area ini disebut Hilina Slam dan bisa meruntuhkan batu sebanyak 12.000 km kubik ke Samudra Pasifik sehingga bisa memicu mega tsunami yang kemudian menerjang Samudra Pasifik hingga pantai barat Amerika Utara hanya dalam hitungan jam. 120.000 tahun yang lalu, longsor serupa juga terjadi di dekat Mauna Loa, Hawaii. Kejadian ini telah menyebabkan tsunami dengan gelombang setinggi Taipei 101, salah satu gedung tertinggi di dunia. Saat ini, Hilina Slam semakin amblas dan bahkan lebih cepat dibanding gelinciran pulau samudra lain di seluruh dunia. Karena dorongan magma, tanahnya bergerak sejauh 10 cm menuju laut setiap tahunnya. Para geolog meyakini mega tsunami mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena gelinciran ini menempel kokoh di daratan yang sempit sehingga mencegahnya terpisah dari gunung berapinya. Nomor 3. Tsunami Laut Utara. Lebih dari 6.200 tahun lalu, bumi mulai hangat sehingga es mencair dan permukaan laut naik. Endapan bawah laut di sekitar pesisir Norwegia menjadi jauh lebih berat. Akibatnya, landas kontinen sepanjang 290 km runtuh. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Longsor Storegga. Para ilmuwan menggolongkannya sebagai salah satu tanah longsor bawah laut terdahsyat yang pernah terjadi. Saat landas kontinennya runtuh, terjadilah mega tsunami di Samudra Atlantik Utara. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh dua hal, gempa bumi atau es yang membawa material super berat. Gempa yang mungkin telah terjadi menyebabkan es api semakin merembet. Wujudnya berupa endapan es yang mengandung molekul metana dan biasanya muncul di dasar laut. Saat mencair, es juga mungkin telah mengangkut triliunan ton material padat ke tepi landas kontinen yang meruntuhkan sebagian besar dasar lautnya. Gejolak ombaknya bisa dirasakan hingga jauh ke tengah daratan Skotlandia, bahkan Greenland. Kemudian terbentuk Ormen Lange, lahan gas alam di landas kontinen Norwegia. Sebagian ilmuwan meyakini peristiwa serupa hanya mungkin terjadi setelah zaman es baru, sementara sebagian lainnya beranggapan peristiwa tersebut tidak menimbulkan risiko longsor yang berarti.
Nomor 4. Gempa dahsyat The Big One di Palung Cascadia. Di dasar Samudra Pasifik, yaitu di lepas pantai barat Amerika Utara, terdapat zona subduksi atau titik temu dua lempeng tektonik. Salah satu lempengnya menekuk dan menunjam ke bawah lempeng lainnya. Palung Cascadia membentang dari California Utara sampai Pulau Vancouver. Dasar lautnya terdorong ke bawah daratan Amerika Utara. Dasar laut di situ bergerak sekitar 4 cm per tahun, tapi bagian atasnya tertahan, sehingga lempeng Amerika Utaranya tertekan. Tekanannya terus bertambah, sehingga perlu dilepaskan. Pelepasan tekanan ini bisa terjadi dalam bentuk gempa berkekuatan 9 skala Richter. Kemungkinan area pesisir jadi amblas sedalam 2 meter, dan getarannya bergerak secara horizontal. Gempa ini bisa saja disusul tsunami di area pantai, mirip dengan gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada tahun 2011. Menurut perhitungan para ilmuwan, dalam 10.000 tahun terakhir, area ini telah dilanda gempa bumi dahsyat sebanyak 41 kali. Yang terakhir, berkekuatan 9 skala Richter dan terjadi pada bulan Januari 1700. Baru-baru ini, para ahli meyakini ada 37% kemungkinan terjadinya gempa berkekuatan 7,1 skala Richter dalam 50 tahun ke depan. Nomor 5. Badai matahari The Big One. Kita beruntung loh, karena salah satu fenomena semburan matahari terparah sepanjang sejarah terjadi saat peradaban kita begitu tangguh menghadapi amukan matahari. Inilah yang dikenal sebagai peristiwa Carrington dan terjadi pada bulan September 1859, jauh sebelum teknologi modern berkembang. Gelombang plasma dan medan magnet besar meliputi lapisan magnetik pelindung bumi, mengakibatkan terjadinya badai matahari dahsyat. Kemudian muncul aurora benderang yang menghiasi langit. Tapi selain cahaya indah ini, muncul juga arus listrik disertai badai yang menimbulkan dampak serius. Sistem komunikasi telegraf di Eropa dan Amerika Utara mati total. Terjadi kebakaran dan penyuplai daya yang terputus terus saja mengirim pesan ke telegraf yang sudah mati. Pada tahun 1989, badai matahari dahsyat lain kembali menerpa bumi. Dampak terparahnya dirasakan di Quebec, Kanada. Jaringan listrik di sana mati total, dan 6 juta orang terlantar tanpa listrik. Karena semburan matahari sering terjadi, beberapa ilmuwan memperkirakan badai kuat lain juga akan segera terjadi. Mereka menamakannya The Big One. Badai matahari dahsyat seperti ini cuma terjadi tiap 500 tahun sekali. Para ilmuwan meyakini badai ini cukup kuat sehingga bisa memutus sistem listrik dan komunikasi di seluruh dunia selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Nomor 6. Tabrakan asteroid baru. Tiap beberapa juta tahun sekali, satu objek luar angkasa jatuh ke bumi. Ukurannya besar, sehingga bisa mengancam peradaban. Asteroid atau komet yang memusnahkan dinosaurus berdiameter sekitar 11-80 km. Kalau batu yang sama menabrak planet kita lagi, inilah yang akan terjadi. Bisa menyebabkan tsunami, meski tergantung juga pada lokasi jatuhnya, di tengah laut atau di daratan kering. Awan debu, abu, dan uap panas akan menyebar dari kawah bekas jatuhnya asteroid. Puing-puing dan pecahannya akan terlempar keluar atmosfer karena ledakan. Kemudian menjadi panas karena radiasi. Kalau jatuh lagi ke bumi, bisa memicu kebakaran.
Sementara itu, getaran yang ditimbulkan akan memicu gempa dan letusan gunung berapi global. Debu dan partikel lain bisa menyelimuti permukaan bumi selama bertahun-tahun. Planet kita akan berubah jadi tempat yang ekstrem dan sulit untuk ditinggali. Untuk mengantisipasi skenario ini, beberapa ilmuwan tengah merancang konsep deflektor asteroid dengan mengirim bahan peledak ke asteroid. Bahan peledak ini akan menghancurkan permukaan asteroid dengan harapan orbitnya berubah. Nomor 7. Gunung berapi Yellowstone terletak di bawah Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Gunung berapi Super Yellowstone ini terpantau sebagai salah satu gunung paling aktif di dunia. Dalam 2 juta tahun terakhir, telah terjadi 3 letusan super. Terakhir kali terjadi 640.000 tahun lalu, mengakibatkan terbentuknya kawah raksasa seluas 3.900 km persegi. Kalau meletus lagi, dampaknya bisa lebih parah dari letusan Toba karena sebagian besar abunya akan jatuh di darat, bukan di laut. Letusan terakhirnya menghamburkan abu vulkanik menuju Amerika Utara dan Selatan. Semua tumbuhan mungkin akan punah, dan hewan-hewan menghirup bahan kimia beracun. Tanahnya akan berwarna lebih terang, serta radiasi yang terpancar akan kembali terpantul ke atmosfer. Semua ini bisa menyebabkan kemarau panjang. Persediaan air akan terhenti, saluran listrik akan mati, dan transportasi menjadi terganggu. Duh, harus irit mandi ya. Saatnya sedia parfum yang banyak.